Baik, selamat malam kakak-kakak semuanya. Semoga sehat Selamat malam, selalu. Kak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu buat kita semuanya. Suara saya didengar ya? Cek. Kedengaran, Ibu? Oke, terima kasih Kak Pranda. Sama-sama. Baik kakak, sambil menunggu yang lainnya kita lanjut saja karena ini sudah jam. Kita akan mulai di modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJUK. Ibu, kita belum berdoa. Sebentar nggih, nggih. Oh, Niki lagi klik salam dulu. Oke, ketua kelasnya ada? Ketua kelas, terima kasih Kak Pranda mengingatkan. Saya mau klik di sini dulu salam. Oke, salam bahagia. Salam bahagia, semoga sehat selalu kelas Niki nggih. Niki sudah nggih, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Mungkin siapa di sini yang belum membantu saya? Silahkan, Kak Dewa, bantu dulu saya pimpin doa. Kak Martin tidak ada. Baik, mohon izin Kak Yunita dan teman-teman, saya akan memimpin doa untuk hari ini. Untuk seluruhnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa sesuai keyakinan ajaran agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Dewa. Sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan bermakna gitu nih. Jadi untuk modul hari ini 1.6 cuman 1 JP, cuman saya ingin di kelas ini kita semua diskusi mengenai perencanaan pembelajaran PJUK. Kalau dulu namanya kan RPP, kalau sekarang modul ajar gitu. Makanya saya tadi kalau masuk ke breakout room lagi lama prosesnya. Kalau kan kelompok itu sudah ada. Kalau ada tiap kelompok mewakili untuk mempresentasikan modul ajar, kita nggak usah takut salah, itu nggak usah. Kita mencari yang terbaik di sini. Kita berdiskusi. Apa hasil diskusi kita di kelas ini? Nanti itu yang kita pakai tugas untuk di LMS gitu maksudnya Kak. Jadi untuk di modul titik 6 itu kan ada 2 penugasan. Membuat perencanaan pembelajaran yang salah dulu tidak apa. Kemudian yang setelah refleksi itu baru itu buat yang benar berdasarkan hasil diskusi kita yang sudah dipresentasikan begitu. Yang sudah sesuai dengan backward design. Oke, jadi nanti ada 2 modul ajar kalau tidak salah di 1.6 itu. Jadi yang belum direvisi maupun yang sudah hasil analisis gitu. Kalau yang pertama salah tidak apa-apa. Kemudian yang setelah refleksinya baru yang sudah benar, sudah kesepakatan kita bersama di dalam kelompok, gitu Kak ya. Baik, ini untuk yang modul 1.6. Seperti biasa, kita setiap tatap maya selalu ada kesepakatan. Kalau kakak-kakak misalnya ada kesibukan, silahkan izin off kamera. Saya tidak terlalu ketat banget ya, seperti misalnya yang penting kakak hadir sambil menyimak apa yang kita diskusikan hari ini, gitu Kak. Ada komunikasi gitu, ada informasi yang disampaikan itu kita saling menghargai ya Kak ya. Jadi sama-sama memiliki kesibukan, sama-sama yang mungkin yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Silakan. Yang penting sudah berusaha mengikuti, menyimak apa yang akan kesepakatan kita bersama gitu.
Baik, kesepakatan bersama sudah, saya lanjutkan. Tujuan, jadi capaian umum untuk modul hari ini, guru mampu memahami pembelajaran PJUK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Jadi kita semuanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tidak ada lagi menggunakan K13 gitu ya Kak ya. Kemudian capaian khususnya mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Oke, kita lanjutkan. Itu ada 2 tujuan umum dan tujuan khusus. Kita lanjut, kakak-kakak semuanya, pada sesi kali ini semua peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan menggunakan backward design. Mungkin nanti saya akan jelaskan apa sih kenapa kita harus menggunakan backward design. Jadi kayak desain yang mundur gitu. Nanti akan saya jelaskan, kemudian kita akan diskusikan di mana tahapan sesuai dengan backward design. Kita lanjut. Jadi secara bertahap. Kalau tidak salah di sana menurut backward design itu ada 7 tahapan. Tapi yang harus ada itu 3 tahap. Keseluruhan 7 tahap menurut backward design. Agenda kita sesi ini, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Oke, karena kita 1 JP begitu cepat waktu berlalu, lebih singkat lagi kakak-kakak dalam kelompok itu sudah menyiapkan modul ajar, ya, nggak usah takut salah. Mari kita berbagi, sharing bersama di mana yang perlu diperbaiki gitu. Kita lanjut, ini untuk agenda kita sesi ini. Jadi banyak sekali yang perlu dipertimbangkan, ada 3 komponen utama yang perlu merencanakan pembelajaran. Ini nanti, ini tugas saya mengisi. Kemudian ada merencanakan pembelajaran itu ada yang harus ada adalah tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Oke, ini ketiga tahap ini yang tadi harus ada di dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, itu merencanakan pembelajaran. Kemudian ini yang menurut backward design, dimulai dari tujuan pembelajaran. Kita harus merencanakan dulu tujuan pembelajarannya apa, kemudian asesmen yang kita gunakan apa, kemudian aktivitas pembelajarannya. Aktivitas pembelajaran itu ada tahap pendahuluan, tahap inti, tahap penutup, kemudian di dalam pembelajaran itu apakah kita, berapa aktivitas yang kita lakukan. Jadi ini menurut backward design ini yang harus ya Kak ya. Nanti kalau penugasan di LMS, ini yang kita nanti sepakati bersama. Kalau yang ada 2 itu kalau tidak salah saya baca di LMS. Kemudian merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan dengan apa yang kita ingin kita ajarkan. Ini nanti penyampaiannya. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Baik. Jadi apa itu sebenarnya tahapan backward design? Oke kakak-kakak, bahwa di dalam pembuatan modul ajar atau perencanaan pembelajaran, yang pertama menurut backward design itu harus ada tujuan pembelajaran.
Jadi kita harus menetapkan tujuan pembelajaran dulu. Kemudian apa yang harus diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran, kemudian tujuan pembelajaran yang jelas, yang spesifik dan terukur. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian dalam tujuan pembelajaran. Jadi contoh seperti ini. Pada fase B, elemennya, nah dalam pembuatan menentukan modul ajar atau perencanaan pembelajaran itu kita harus menggunakan CP yang terbaru Kak ya. Jadi capaian pembelajaran jangan lagi menggunakan capaian pembelajaran yang 2022. Kita gunakan yang terbaru 2024. Kalau yang 2022 itu ada terampil bergerak, kemudian pengetahuan bergerak, ada pemanfaatan gerak. Tapi yang sekarang itu enggak ada, berubah lagi ada 4 elemen itu. Oke, ini contohnya misalnya tujuan pembelajarannya. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Mungkin di dalam pembuatan TP atau tujuan pembelajaran itu kakak-kakak jangan sampai lupa dengan desain ABC. Ya Kak ya, mungkin ada yang sudah tahu, yang sudah biasa. Itu sudah dari dulu dari kita pembuatan RPP pun tahapan ABC itu harus selalu kena gitu di dalam menentukan tujuan pembelajaran. Nanti akan saya sampaikan tahapan-tahapan tujuan pembelajaran lebih lanjut. Kita lanjut ke asesmen pembelajaran menurut backward design. Jadi yang 3 tahap yang sangat penting ini, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tadi kan sudah ada kita menentukan tujuan pembelajaran yang mudah terukur dan spesifik. Kemudian fase-fase menentukan tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu yang berdasarkan dengan tahapan ABC. Yang ini asesmen pembelajarannya. Jadi harus juga CP-nya dari CP kita tuang ke TP. Nah, kemudian asesmennya itu apakah kita menggunakan asesmen berbentuk soal pilihan ganda, multi choice itu, apakah kakak-kakak boleh bebas memberikan asesmen itu dalam bentuk unjuk kerja. Jadi kalau misalnya dalam unjuk kerja, memberikan asesmen dalam unjuk kerja, sudah pasti kita harus membuat rubrik. Menentukan rubrik, komponen apa saja yang dinilai, kemudian menentukan intervalnya. Bagaimana cara menentukan interval terhadap komponen yang kita uji gitu. Jadi itu dalam bentuk unjuk kerja. Oke, kalau yang untuk pengetahuan itu yang kayak pilihan ganda, multi choice itu ke sumatif itu ya Kak ya. Misalnya ke lingkup materi semua, total semua. Kalau dalam bentuk ini apa namanya? Unjuk kerja. Nah, jadi kalau kita PJOK pasti dominan ke unjuk kerja formatifnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi kita tidak terlepas dari rubrik. Rubrik dulu kita tentukan, baru kita mudah memberikan asesmen. Kemudian aktivitas pembelajaran. Oke, ini sesuai dengan fase B, elemen terampil gerak, capaian pembelajarannya, peserta didik memperagakan konsep tujuan yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak, kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Asesmen pembelajaran, asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama, modelnya misalnya saat perangkaian itu apakah gerakan sesuai dengan irama musik, apakah semangatnya, itu komponen-komponen yang kita tentukan di dalam penilaian. Kemudian aktivitas
yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini dapat menyenangkan atau engaging sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah diterapkan. Kita lanjutkan. Desain mundur atau backward design. Jadi kakak-kakak biar mengerti kenapa kita harus menggunakan backward design. Apa itu backward design? Jadi kayak desain mundur. Mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi 3 tahap yang sangat penting sekali ini harus ada di dalam pembuatan perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Baik, langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal tadi. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya Kak ya. Setelah menentukan tujuan, asesmen, kemudian aktivitas pembelajaran. Jadi ini juga penting banget memperhatikan diferensiasinya. Ya, ini termasuk dalam tahapan backward design. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber belajar. Fasilitas apa yang digunakan? Sumber sarana prasarana apa saja yang digunakan? Kemudian menyusun langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu sangat penting sekali di dalam tahap awal, kemudian apa saja, kemudian di tahap inti, kemudian diisi di tahap penutup termasuk refleksi di sana. Baik, kemudian menyusun rencana keselamatan. Jadi di dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran, kalau kita olahraga yang di lapangan, hal yang utama adalah pentingnya menjaga keselamatan peserta didik. Itu sangat penting sekali karena kita orang di lapangan kita nggak tahu ya. Jadi cara berbaris pun kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekitar peserta didik itu sendiri. Jadi misalnya contoh yang paling simpel saat kita mengajar di mana arah misalnya matahari terbit gitu ya, yang seperti itu kita perlu menjaga keselamatan anak-anak. Dari posisi situasi kondisi di mana misalnya ada lingkungan yang tidak mendukung gitu. Itu mengenai keselamatan ya. Ada 7, ingat ya Kak ya, 7 tahap menurut backward design di dalam merencanakan pembelajaran PJOK. Terus kenapa kita harus menggunakan desain mundur, backward design? Baik, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penterjemah kakak-kakak sebagai guru di dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Oke. Baik kakak-kakak, kita akan menuju ke tahap analisis. Ini sebenarnya kita masuk ke Figma Jam dulu. Jadi dari sana akan muncul tentang tahap penggunaan backward design. Tapi saya karena 1 JP biar nanti semuanya ikut berpartisipasi, saya lewatkan saja ini Figma Jam-nya. Siapkan kelompok ya, masing-masing kelompok untuk membahas modul ajar dan kelompok yang lain memberikan umpan balik gitu. Jadi apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak saat nanti
Misalnya kelompok 1 mempresentasikan modul ajar, apa saja boleh, gak usah kita takut gitu. Mari kita belajar berdiskusi di ruangan ini untuk mencari di mana kelebihan dan kekurangannya. Sebelum kita ke analisis, ini ya Kak ya, jadi di dalam tujuan pembelajaran, kita harus menggunakan tahapan ABC. A-nya itu apa? Audien. Siapa yang dimaksud dengan audien? Yaitu peserta didik itu sendiri. Kemudian behavior, B. Jadi apa itu behaviornya? Jadi perilaku yang diharapkan. Misalnya peserta didik mampu mempraktikkan gerakan melempar bola dengan baik, terkoordinasi, nah seperti itu. Jadi yang di mana behaviornya di perilaku, mampu mempraktikkan gerakan melempar di sana. Kemudian kondisi, perilaku yang dilakukan. Jadi situasi saat perilaku itu dilakukan. Kemudian degree-nya di mana? Nah, degree ini harus ya Kak ya di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, capaian kriteria yang harus dicapai atau level perform. Misalnya dapat dilakukan dengan baik atau dapat dilakukan dengan tepat, dapat dilakukan dengan terkoordinasi. Itu harus ada. Peserta didik mampu mempraktikkan gerakan melempar dan menangkap bola dengan baik atau dengan tepat gitu misalnya. Nah, itu yang perlu kita bahas nanti. Ini tahapan penyusunan tujuan pembelajaran. Baik, kita akan analisis rancangan. Kakak-kakak kan sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ini masuk ke breakout room sebenarnya. Sebelum saya lanjutkan, untuk kelompok 1 siapa nggih? Kalau nggak salah Kak Ijal ya, Kak Siti. Saya nggak ingat, lupa saya. Ijal kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3, Kakak kelompok 3. Nggih. Kelompok 1 siapa Kak? Kelompok 1 di sini. Dian. Kak Dian, siapa lagi ya? Biar ada perwakilan untuk Kak Peggy, Bu. Saya Kak Peggy. Terus siapa lagi? Kak Dian, Kak Peggy. Oke, Kak Peggy ada itu. Siapa tuh lagi? Kelompok 2 Kak Pranda ya? Saya. Ya, oke. Siap. Saya hentikan dulu. Saya pingin semua kelompok menampilkan modul ajar. Karena kita cuma 1 JP ini, biar semuanya kita berdiskusi di sini mana yang terbaik dan nanti itu kita perbaiki sedikit, edit sedikit, kemudian tugas itu dah kita pakai untuk bersama setiap kelompok, itu maksudnya Kak. Ya, jadi yang sudah kita perbaiki tiap kelompok sama modul ajar tidak apa-apa. Itu dikirim di LMS-nya tidak apa-apa. Kan itu sudah berdasarkan hasil analisis kita bersama. Ya Kak? Oke. Baik Kak Dian, silakan Kak Dian. Itu diupload ke LMS-nya yang bagian mana, Bu? Terakhir. Yang 1.6. Kalau enggak salah 1.6. 16E. Yang E. Yang berarti sudah, yang sebelumnya kan ada itu yang kita 16D modul ya. itu. Yang Kak Dian sudah ngirim itu yang sebelum E. Itu enggak apa-apa Kak Dian, walaupun salah. Saya sudah koreksi itu punya Kak Dian, Ya. Saya sudah cek itu Kak Dian sudah ngirim modul ajar. Emang beberapa yang ada ya Kak ya. Saya sudah ketikkan di sana umpan balik saya.
Jadi di Ya. sana kalau kita di SD itu kan kita menggunakan 1 JP itu 35 menit kakak. Oh, ya Bu. Jadi yang punya Kak Dian itu 30 ya. Jadi Ya, tidak apa-apa. 35 menit. Punya, Kakak punya saya kemudian ya. SD 35 menit, kalau SMP 40, kalau yang SMA 45 menit. Itu untuk Oke. JP, 1 JP nggih. Yang punya Kak Dian udah saya koreksi tuh Kak Dian, tidak Ya, apa-apa. saya kepupongan Bu, karena Hah? tugas sebelumnya saya late, terlambat. Oh, Jadi gitu. saya buru-buru. Saya Nggih, takut tidak terlambat apa-apa. lagi. Itu Ya, kan hari itulah. ini terakhir ya Bu ya? Yang 16 Yang modul. nggih. Yang modul belum dianalisis. Kalau yang Ya. sudah kita analisis pakai ini aja nanti. Ya, Nggih, itu Kak kan Dian. besok terakhir. Yang itu salah enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ya. salah. Yang kirim aja modul ajar apa adanya enggak apa-apa. Karena itu kita disuruh menampilkan modul ajar yang kita miliki. Nah, yang inilah yang Itu perlu saya perbaiki Bu atau bagaimana? Nggak usah. Ya. Nggak usah. Yang Oke. nanti yang ini yang 16 ini baru sesuaikan dengan kelompok gitu Kak. Ya, Ya, ya Bu. jadi Oke, kita Bu. cari yang terbaik, yang benar. Jadi Ya. jadi saat kakak-kakak nanti menampilkan modul ajar, mohon dicek JP-nya Kak ya. JP-nya berapa? Misalnya 1 untuk SD itu ingat kembali 35 menit. SMP 40 menit, SMA 45 menit per JP-nya. Jadi jangan salah, jangan 30 menit. Oke, ada lagi beberapa koreksian saya yang punya Kak Dian, tidak apa-apa. Oke, silakan Kak Lori. Izin Kakak, ini saya Oke. baru mendengar tentang PJOK. Saya yang upload yang pertama Oke. itu sesuai dengan yang di TK, karena kan kegiatan yang ada gerakannya itu sedikit, cuman menyelipkan saja. Habis itu di 16.D itu ada keterangan menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus. Berarti yang ini berapa itu Kak? 1.6 D. D. Yang E bukan yang E ya. Saya kemarin salah lihat mungkin, enggak tahu saya. Tidak apa-apa, itu nanti Kakak cek ya, yang sudah berdasarkan analisis berarti sudah benar gitu. Kesepakatan kita bersama gitu Kak. Oke. Nah, ini juga ada refleksi. Itu 16. Kalau 1.6 itu refleksi perencanaan pembelajaran PJOK. Coba baca Kak. Kalau ini 1.6E itu refleksi perencanaan pembelajaran PJOK. Refleksi. Kalau refleksi harus menampilkan modul, enggak kan? Setelah mempelajari modul ini, hal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan ibu bapak dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran? Langkah-langkah apa? Enggak. Ini enggak modul dia. Oh, enggak. Merefleksi. Kalau refleksi enggak. Refleksi itu paling yang 1.6.D berarti itu. yang 1D itu yang sudah analisis gitu. Ya, berarti saya mengikuti yang PJOK berarti ya. Soalnya Jadi nanti beda. Kak Lori nanti ikutin yang kelompok aja. Kak Lori kelompok Oke, berapa? siap. Kelompok 2 sama Kak. Kan enggak usah nanti kakak-kakak enggak usah diisi nama kelompok, enggak apa-apa. Jadi ambil modul ajarnya aja, tampilkan aja di sana gitu. Jadi enggak usah Tapi kan di atasnya. Kalau modul ajar kan isi tanda tangan itu. Tanda tangan guru di bawahnya kalau Oh di saya. iya ya. Yang kakak menyesuaikan aja Kak, yang TK Kak. Kalau gitu Kak ya. Menyesuaikan aja tidak apa-apa karena PJOK untuk di TK itu kan enggak khusus. Khusus Iya. itu ada Kak. Enggak kan umum itu kan Enggak cuma ada, Kak. menyelipkan dalam harian gitu. Jadi nanti Kak Lori sama Kak Siti menyesuaikan saja. Ya Kak ya. Tadi masa harus dipaksakan saya 35 per menit per JP kan enggak mungkin. Ya enggak. Oke. Berarti Kakak, boleh begini Kak. Saya kan udah kirim modul yang di awal itu. Nanti di 1.D sama lagi modulnya. Nggih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Kak. Ya. Apa saya tampilkan hari ini? Boleh, bisa. Nanti Kak Lori kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 Kak Lori, Pranda. Kak Pranda ya. Sama Kak Evon ya. Gini aja Kak, nanti biar ada yang mewakili yang satu yang SD. Kak Pranda, ada modul Kak Pranda?
Atau Kak, oke. Biar dari Kak Lori juga enggak apa-apa, mewakili dari TK tidak apa-apa ya Kak ya. Biar nanti kita menyesuaikan aja. Saya enggak bisa memaksakan kalau untuk di TK itu karena modul belajarnya itu perencanaannya harian ya Kak ya? Kalau di TK Kalau di Balikidi sekarang mingguan Kak. Mingguan, Ya. beda giginya. Nggih. Silakan Kak Dian, ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak, Tidak Bu, cukup. tidak, oke. Kalau tidak, kelompok siapa yang mau mempresentasikan dulu? Saya Kak ya. Boleh? Boleh saya hentikan dulu presentasi saya. Oke, silakan Kak Lori. Yang kelompok lain mohon ikut membantu kita analisis modul ajar dari Kak Lori ya. Jadi di mana perlu kita perbaiki biar kita sama-sama berbagi dan sharing. Baik Kak Lori, silakan. Ini saya juga baru tahu. Udah kelihatan nggih? Modul ajar TK. Nggih, sampun Kak, sampun dah. Nggih, baik. Kak Siti juga sama nggih. Nanti Kak Lori berbagi aja sama Kak Siti berbagi sama Kak Lori. Diubah. Nggih, hampir sama. Nggih, Kak. Sudah saya sudah serahkan ke kelompok 3. Ini guru-guru penggerak ini udah paten iki. Silakan Kak Lori. Waktu saya Dulu gimana cara nurunin ini dia? Kok nggak bisa nurunin ya Kak ya? Cari yang gininya Kak, jangan di sini di presentasi di modul Kakak itu turunkan. Oh iya ya. Nah, ya benar-benar. Oke, saya nggak lihat kalau Jimit beda sama Zoom. Oke, baik. Nggih. Nah, ini adalah modul saya yang biasa saya gunakan di Balikidi. Ini yang sudah ada saja. Nah, di sini ada fasenya karena kita PAUD itu pakai fase pondasi. Untuk jamnya juga sudah 720 menit karena hitungannya itu 1 minggu. Nah, di sini kita ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, untuk CP dan tujuan pembelajaran ini memang sudah kita diskusikan dengan guru-guru di satu level. Kalau TKB diskusi CP, TP apa yang harus dipakai seperti itu, dirancang. Nah, untuk tujuan kegiatan baru kita menyesuaikan dengan kegiatan yang akan kita lakukan di kelas. Nah, di sini saya menyelipkan setiap minggu itu pasti ada kegiatan yang motorik kasarnya. Tapi tetap dikaitkan dengan tema di sekolah seperti itu. Kalau ini kan di bulan Juli itu kita ada perkenalan diri. Jadi kita pakai melempar dan menangkap bola. Jadi terselip di tujuan pembelajaran dan juga di tujuan kegiatan. Di tujuan kegiatan itu anak mampu melempar dan menangkap bola dengan tepat. Itu. Nah, ini sarana prasarananya ada kelas, ada di indoor dan lapangan. Tentu saja pada kegiatan menangkap dan melempar bola ini dilakukan di lapangan. Nah, topiknya kemungkinan itu kebetulan saya ambil di MPLS yang di awal modulnya saya ambil. Nah, ini adalah peta konsepnya. Tapi di sini peta konsepnya di sini tidak ada yang memunculkan kegiatan lempar tangkap bola itu karena kita berfokus ke mengenal nama teman gitu. Nah, ini peta konsep nanti akan dipaparkan di kegiatannya. Ini adalah materi belajarnya. Oke. Karena kita itu MPLS, jadi mengenal lingkungan sekolah dan orang-orang yang ada di sekolah. Juga di sini saya menjelaskan teknik menangkap dan menendang bola. Jadi biar benar cara menangkap dan melempar bolanya. Nah, ini adalah alat dan bahannya, ada video dan juga buku cerita seperti itu. Dan sebenarnya sih ada bola juga, tapi saya tidak masukkan di sini. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran ini karena ini 1 minggu, jadi bisa dipilah mana yang hari Senin, mana yang hari Selasa. Cuman di sini memang sudah kami rencanakan pembukaan, inti, dan penutup seperti itu dalam 1 minggu. Tetap dirancang oleh setiap kelas masing-masing, kegiatannya seperti apa. Nah, ini pembukaannya seperti biasa, salam doa, absensi, dan bernyanyi. Terkadang kita juga menggunakan ice breaking di awal. Untuk intinya, kita tidak langsung masuk fokus ke materi,
Jadi kita ada pertanyaan pemantik seperti itu. Nah, jadi kita akan ajak nonton video dulu, habis itu baru diberikan kalimat pemantik. Nah, setelah itu baru kita di sini ada kegiatan yang namanya mengenal teman sekelas sambil bermain lempar tangkap bola. Nah, di situ sih menurut saya kegiatan yang mengarah ke PJOK karena menggunakan tangan untuk menangkap dan melempar bola seperti itu. Sambil bertanya siapa nama kamu gitu, dan teman yang menangkap itu yang melempar akan bertanya siapa nama kamu, yang menangkap akan menjawab nama saya adalah ini gitu. Kenalan lingkungan, dia akan berjalan-jalan. Menurut saya sih udah kegiatan PJOK karena kegiatannya berjalan mengelilingi sekolah seperti itu. Nah, ini kegiatan yang sesuai dengan anak TK si kakak itu aja untuk kegiatannya. Setelah itu kita biasa recalling untuk mengetahui apakah anak sudah paham dengan materi yang diberikan. Jadi kita menanyakan perasaan anak seperti apa yang sudah kita pelajari seperti itu. Nah, terus di sini ada asesmennya, kita menggunakan checklist. Ini adalah kesepakatan kami di sekolah untuk menggunakan checklist. Checklist kita itu seperti ini. Jadi kita ada anak 24 di kelas. Jadi tanggal berapa dari hari pertama di minggu itu kita cek tanggal berapa, tampaknya tanggal 2 siapa aja yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita isi nama siswanya siapa, kegiatannya apa. Kalau memang sudah muncul, kita tulis di kolom sudah muncul. Nah, di sini kita juga jelaskan di hasil pengamatannya. Kita paparkan tanggal sekian siswa yang bernama ini sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan mampu menangkap bola dengan benar seperti itu untuk penilaiannya. Nah, di sini juga kita ada catatan anekdot. Kita mencoba untuk tetap membuat catatan anekdot, melampirkan catatan anekdot, karena kalau catatan anekdot ini kan something happen tanpa kita duga seperti itu. Jadi seumpama satu anak menangis tidak mau ikut menangkap bola, kita catat di sini kenapa itu bisa terjadi seperti itu, Kak. Itu aja sih, dan di sini ada refleksinya. Nanti kita buat refleksinya seperti apa setelah proses pembelajaran itu dilakukan dan tindak lanjutnya apa. Ini adalah referensinya, dan tetap kita membuat mengetahui dan nama guru kelas. Itu, Kak. Baik, Kak, bagus sekali. Itu aja sih. Terima kasih Kak Lori. Kakak-kakak yang lain, coba diangkat naik ke atas Kak Lori, ke tahap paling atas. Coba lihat dulu di tujuannya. Kakak-kakak yang lain mungkin ada yang bisa memberikan umpan balik mengenai modul ajar dari TK Kak Lori, di tempat Kak Lori mengajar. Kalau menurut saya sih ini bagus sekali dan Kak, udah tahapan sempurna ini Ki. Cuma di dalam tujuan pembelajaran itu, ini kan yang tentang, sebelum saya lanjut, mungkin ada Kak Siti mau menambahkan atau kakak-kakak yang lain? Silakan raise hand yang mau menambahkan atau di mana gininya harus perlu kita berbagi dan sharing sebelum tiang lanjut. Izin Kak. Silakan Kak Siti. Buka kamera lah Kak. Sebentar. Wajahnya Kak Siti. Terima kasih Kakak dan teman-teman semuanya. Mungkin saya sama Kak Lori hampir sama ya, karena kami dari TK. Cuman kalau di saya mungkin nanti bisa di di-share. Saya sudah kirim tadi ke Kak Yonita. Nah, di sana itu perbedaannya mungkin kalau di saya dijabarkan per harinya. Karena ini kan kalori per minggu ya Kak ya.
Iya, Jadi betul. di saya sampai 19. yang di atas tuh per minggu, nah di bawahnya dilanjutkan dijabarkan setiap harinya. Jadi Senin seperti ini, Selasa seperti ini, sampai di hari Jumat seperti itu. Jadi hampir sama sih untuk isinya. Dan di sana juga udah langsung masuk asesmen yang kita pakai. Mungkin nanti minta tolong sama Kak Yonita bisa ditampilkan, Ge. Baik Kak, yang punya Kak Siti udah dikirim ke grup, Nggih. Yang penting kan ya TK sudah ada yang mewakili gitu Kak Siti. TK sudah ada yang mewakili. Saya nggak berani utak-atik karena ini modul ajar untuk TK itu kan harus satu keseluruhan gitu. Jadi untuk PJOK-nya itu nyelip di sana. Paling saya tambahkan di sini kalau bisa Kak Lori. Jadi mampu melakukan gerakan melempar. Mampu melempar dan menangkap bola kayaknya mentah banget gitu. Jadi mampu melakukan gerakan ya Kak ya, Kak Lori. Ya, mampu melakukan kegiatan melempar dan menangkap bola. Mampu melakukan kegiatan gerakan. Nah, diisi nggak usah diisi kegiatan. Jadi mampu melakukan gerakan melempar. Gerakan, oke. Gerakan melempar. Saya perbaiki. Kan psikomotorik anak gitu. Jadi gerakan, jadi ada unjuk kerjanya di sana. Mampu melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Tadi udah bagus di bawah itu dengan tepat. Oke, bagus. Sudah sesuai dengan yang ABC itu nih Kak ya, udah bagus sekali nih Kak. Saya nggak bisa ngutak-atik lagi. Kalau untuk TK 1 hari itu berapa gininya Kak? Dari namanya itu ya kita 3 jam 3 jam sampai 4 pertemuan gitu. Terima kasih Kak Siti sama Kak Lori sudah ada gininya untuk di modul ajarnya sudah berbagi. Jadi saya Kakak izin menanggapi yang Kak Siti itu kenapa kita memilih 1 minggu, karena tidak mungkin tujuan pembelajaran ini dicapai oleh seluruh anak dalam 1 hari. Jadi seumpama si ABC sudah mampu menangkap bolanya, ya berarti besoknya si DEF yang sudah mampu. Kita kalau tiang menyimak, kalau tiang menyimak ini mingguan Kak Siti. Kalau mungkin Kak Siti yang buat harian gitu nggih. Enggak apa-apa. Jadi kalau kita tampilkan jadi dalam gini. mingguan, nggih. Jadi saya tetap seperti ini, cuman di bawahnya itu saya lanjutkan bahwa memperjelas lagi bahwa hari Senin itu kegiatan seperti ini, Selasa seperti ini, seperti itu. Sampai di hari Jumat. Sama sih, hampir sama. Kak Lori. Terima kasih banyak Kak Siti juga ya sama-sama ya mencari yang terbaik gitu. Apalagi sudah pengalaman, saya nggak utak-atik cuman lagi karena itu tentang gerak kami nambahkan itu saja. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau menambahkan? Oke Kak Siti Kak Lori kelompok berapa ya? Kelompok 2 sama Kak Franda, Kak Evon, itu aja saya ingat siapa lagi. Dari TK sudah, Inap. Oke, terima kasih. Silakan ini dulu Kak Lori. Terima kasih banyak. Sekarang Kak Pranda. Kak Pranda buat perwakilan dari SD kelompok ya Kak. Kita nggak usah nyari kita tampilkan dulu di mana nanti kita perbaiki gitu. Kak Pranda, Kak Lori, apa tadi ya? Oke, silakan Kak Siti. Bisa Kak Pranda? Siapa tadi? Siapa lagi sama Kak? Siapa lagi? Ini saya kok pernah lihat ya Kak. Dian, bentar. Pak Suandike. Kak Dedi. Kak Dedi hadir. Siapa lagi belum hadir ini? Bisa Kak Pranda? Biar ada perwakilan dari kelompok Kak Pranda yang TK sudah tadi.
Coba share, bisa share. Sekarang udah apa namanya, ada perubahan baru. Kemarin tuh saya dapat nonton di YouTube ada dari Kemendikbud, kembali lagi modul ajar itu dalam bentuk 1 lembar. Yang penting asesmen sama kegiatan pembelajaran, nah berubah lagi. Tapi belum, nanti mungkin saya akan bagikan di grup YouTube tersebut. Gimana Kak Pranda? Nggak dengar suaranya Kak Pranda. Siapa kelompok dengan Kak Pranda? Oke, silakan. Kak Pranda mau mempresentasikan modul ajar. Jadi teman-teman, kakak-kakak yang lain ikut bantu kita perbaiki ya. Sudah bisa? Udah kelihatan belum, Bu? Belum ya? Belum Kak. Jendelanya Kak, udah masuk jendela, di jendelanya. Jendela di mana, Bu? Klik jendelanya, kan kakak presentasikan, klik jendela, terus cari yang ininya, aktifkan dulu. File yang kakak pakai itu aktifkan dulu. Buka dulu filenya Kak Franda, habis Buka itu filenya dulu. Kak Klik Franda jendela. langsung buka Gmeet-nya, cari kotak yang ada tanda panah ke atasnya. Sebelah Oke. gambar smile itu. Tidak apa-apa, kita belajar Gambar ya. smile. Oh, ini. Sebelahnya ada kotak isi tanda Oh iya. panah. Tuh klik. Semangat. Cari datanya Kak Franda yang mau di-share. Klik itu. Data. Tadi Ada. tuh udah bisa. Modul ajarnya kelihatan nggak di situ? Belum. Sudah dibuka ininya. Sudah. Datanya udah dibuka. Sudah. Sudah dibuka. Yang ada kotak tanda panah ke atas. Kotak ya, udah. Klik itu udah. Kok dia nggak mau ya? Harusnya mau Kak. Belum keterbuka kayaknya itu Kak. Belum terbuka dia. Kalau di jendelanya itu klik langsung kelihatan ya. Ada tulisan jendela gitu. Jendela. Tunggu ya Bu, saya coba lagi dulu. Apa yang ini? Atau yang ini? Jendela itu ada di atas apa di bawah, Bu? Di atas. Di atas yang ada nama saya. Jendela kamu di mana? Di bawah. Kak Randa, mikrofonnya sebelahnya ada untuk muka kita kelihatan tidaknya. Sebelahnya ada CC. Ya, smile. Sebelahnya terus ada gambar smile. Sebelahnya. Oke. Udah coba sih Kak. Ini tinggal tap select tap to share, tapi nggak mau dia. Padahal saya sudah buka. Oke, ada bermasalah dengan Kak Pranda. Siapa lagi ke timnya Kak Pranda? Coba-coba Bu, kayaknya bisa. Oke. Oke. Semangat sekali Kak Pranda, ayo. Akhirnya mau dia. Klik. Ini pinter. Tuh. Jangan takut, kita belajar. Nah, belajar. Ini yang coba saya tampilkan itu. Naik dulu pelan-pelan Kak, pelan-pelan. Fase C. Kelas 5. Fase C. Iya, kelas 5 itu kompetensi awal. Terus ini yang berdasarkan kami, jadi kami ada gugus, terus ada kombel, terus kita sama-sama. Jadi kita bikinnya rame-rame. Jadi ini yang kami bikin bersama teman-teman kombel. Jadi
ini untuk yang awalnya, modul ajarnya seperti ini tampilannya. Terus kita masuk ke target peserta didik, ada sarana prasarana, terus Kak Pranda, pelan-pelan di atas lihat dulu. Itu oh iya, jenjang, jenjang SD, oke, pelan-pelan. Oke, profil Pancasila sudah. Langsung Kak, turun pelan-pelan Kak. Mari kita turun. Di sini ada sarana prasarana. Sarana prasarana ini disesuaikan sama materi apa yang kita mau ajarkan. Kalau misalnya bola kecil berarti kasti. Kalau bola besar berarti ada bola basket atau lebih spesifiknya permainan apa? Bisa bola basket, bisa bola voli atau sepak bola. Terus peserta didik targetnya itu apa? Terus jumlah peserta didik kalau di SD itu secara aturan dari Kemendikbud itu tidak boleh lebih dari 28 peserta. Berikutnya ada ketersediaan materi. Itu ada pengayaan, terus alternatif penjelasan metode. Oke, kita lanjut. Di sini ada materi atau media atau bahan pembelajaran. Materi pokoknya tuh seperti ini. Aktivitas, ini langkah-langkahnya, terus materi remedial, terus pengayaan, media pembelajaran, terus bahan ajar, mode pembelajaran itu luring, peraturan pembelajaran, itu ada individu, di sini karena permainan kasti dia bisa lempar tangkap sendiri, bisa berpasangan atau kelompok. Terus berikutnya ada tujuan pembelajarannya ini bisa dilihat Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Peserta didik melalui pembelajaran resiprokal dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan atau memahami variasi pola gerak dasar, melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan bola kasti sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada pemahaman bermakna. Itu peserta didik dapat memanfaatkan aktivitas variasi pola gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ya, jadi gerak dasar itu kan ada 3. Jadi di sini dijelaskan ada lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Terus di sini ada pertanyaan pemantik, mengapa peserta didik perlu mengenal dan memahami variasi pola gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola, kasti harusnya. Oke, berikutnya ini kegiatannya. Persiapan mengajar, ini langkah-langkahnya. Sudah jelas ya di sana, bisa dibaca Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Langkah-langkah kegiatannya, terus kegiatan pengajaran, terus ini di sini ada kegiatan pendahuluan juga. Jadi di tahap ini dijelaskan secara rinci ya Bapak Ibu. Jadi persiapan mengajar itu apa aja, mulai dari membaca ulang modul, mempersiapkan sarana prasarana, terus kegiatannya ini. Ini yang 15 menit di awal itu kegiatan pendahuluan. Ya, ini guru meminta salah satu peserta didik untuk menyiapkan barisan di lapangan. Jadi kalau di sekolah saya itu kami mencoba untuk melatih siswa untuk yang kelas fase C itu kami minta muridnya, salah satu peserta didik, bisa ketua kelas atau wakil untuk menyiapkan temannya. Nanti kalau misalnya masih kurang tepat kita akan bantu memperbaiki seperti itu untuk melatih kemandirian dan juga kepemimpinan untuk peserta didik. Terus di sini ada motivasi. Ini kegiatan yang dilakukan di 15 menit awal, yaitu pendahuluan.
Terus setelah itu kita masuk ke kegiatan inti, ada 75 menit. Ini di sini udah dijelaskan ya rinciannya. Ini ada aktivitas. Jadi 75 menit ini ada dalam, kan satu kali pertemuan, 1 JP 35 menit. Nah, dalam materi ini bisa 2 kali sampai 3 kali pertemuan. Jadi ini aktivitas pertamanya. Ya, di sini cara melakukan praktek atau latihan melempar bola lurus atau mendatar permainan bola kasti. Jadi tahap macam-macam lempar ya, ada lempar datar, ada yang melambung seperti itu, ada yang menyusuri tanah. Jadi ini tahap-tahapnya. Berikutnya itu ini cara lempar dan tangkap. Terus berikutnya lagi itu yang aktivitas 1. Aktivitas 2, peserta didik melakukan aktivitas 1 pembelajaran variasi. Ini yang untuk aktivitas kedua, menghadap ke arah bola datang. Fakta konsep, prosedur, serta praktek latihan. Jadi ini aktivitas 2-nya. Kita lanjut. Bapak Ibu. Halo. Lanjut. Nggak ada suara. Baik, ini untuk aktivitas. Ya, jadi ini untuk aktivitas. Iya, jadi ini 1 modul ajar tapi untuk seperti 3 kali pertemuan. Jadi di sini ada aktivitas 1, 2, 3. Kita lanjut ini. Berikutnya kegiatan penutup itu ada 15 menit. Di sini juga udah ada rinciannya, udah dijelaskan. Berikutnya, ya ini untuk asesmennya, asesmen sikap. Terus, goyang-goyang. Rubrik penilaian. Ya, jadi di sini juga sama kayak Kakak Lori tadi, menggunakan checklist juga ada. Ya, ini untuk berikutnya, ini untuk checklistnya, asesmen pengetahuan. Ya, ini di sini dipilih tes tertulis, pilihan ganda dengan 4 opsi. Jadi asesmennya ada beberapa ya. Ini untuk asesmen pengetahuannya. Berikutnya uraian penutup, asesmen keterampilan itu gerak ya, udah pasti di sini. Jadi anak-anak langsung mempraktekannya. Keterampilan gerak. Oke, jadi ini untuk penilaiannya atau rubrik penilaiannya. Jadi posisi dan sikap awal, pelaksanaan gerak. Jadi setelah kita memberi contoh, kita lihat lagi nanti penilaiannya itu kita lihat siswanya melakukan seperti apa yang sudah kita jelaskan atau tidak. Mungkin tangannya udah benar tapi kakinya belum. Jadi di sini kita melakukan checklistnya. Oke, pedoman penskoran itu seperti ini. Skor 2 jika hanya 2 kriteria yang dilakukan secara benar. Terus skor 1 hanya untuk 1 kriteria. Ya, dan lain sebagainya. Terus kita lanjut. Oke, ini proses perolehan nilai. Ya, putra-putri klasifikasi nilai yang sangat baik itu cukup, baik, dan kurang. Pengayaan dan remedial. Seperti ini kalau untuk modul ajar yang saya buat bersama teman-teman saya. Refleksi peserta didik, contoh refleksi seperti ini. Jadi panjang sekali Bapak Ibu. Refleksi guru juga ada, lembar kerja peserta didik juga dilampirkan di sini. Ini. Oke. Ya, oke Bapak Ibu. Oke, sudah Kak Pranda? Sudah, Kakak. Coba kembali ke tujuannya, Kak. Tujuannya. Coba kembaliin ke tujuan.
Ya, Kakak-kakak yang lain, tadi presentasi dari Kak Pranda, ini tentang permainan kasti pasti. untuk di fase C. Jadi CV-nya nggak ditampilkan ya, Kak? Oh, Capaian CP-nya beda. Oh, pembelajarannya, nggih. Capaian pembelajarannya nggak ditampilkan ya? Bukan iya, CP, CP-nya terpisah, Bu. bukan CP gininya, apa namanya? Bukan CP keseluruhan, fasenya bukan. CP yang misalnya, kan ada CP terampil gerak itu kan ada. Terampil gerak itu ada CP-nya, kemudian apa saja yang dianalisis di CP itu. Nah, misalnya bunyi CP-nya di sana gerakan dasar, gerak dasar dalam kalau pola kasti ini kan termasuk permainan lapangan ya, Kak? Iya. Kita sekarang kan kalau untuk SD ya, ada permainan invasi, ada permainan net, ada permainan lapangan itu. Jadi nggak kayak dulu terpecah menjadi 2, permainan bola besar, permainan Bola ini kecil. ya, permainan bola kecil ini. Kalau yang kasti ini termasuk permainan bola kecil kalau dulu. Nah, sekarang ini termasuk ke dalam permainan lapangan. Oh, saya baru tahu juga, Bu. Ya, ada tuh Kak. Permainan invasi itu sudah terbagi-bagi sekarang yang permainan bola besar. Permainan invasi itu adalah permainan yang kelompok A membuat skor ke kelompok B. Jadi itu permainan invasi. Kelompok B bisa ke kelompok A bisa ke kelompok B. Itu permainan invasi. Kayak basket, basket, futsal, bola tangan itu termasuk permainan invasi. Kalau permainan net itu yang dibatasi, kelompok A nggak boleh ke kelompok B. Itu sudah ada pengelompokan Kak Pranda sekarang. Ya, untuk materi PJOK itu sudah ada pembaharuan baru. Jadi permainan bola besar itu kayak dulu itu kan kita gampang banget. Oh, yang bolanya besar masuk permainan bola besar. Sekarang sudah ada pembaharuan yaitu permainan invasi. Apa saja yang termasuk dalam permainan invasi. Kalau saya pakai buku penerbit Erlangga. Jadi sudah sesuai dengan kita tinggal mengelompokkan dengan gerak dasar apa yang diminta gitu. Kalau yang ini yang kasti, ronde, softball, bisbol itu masuk ke dalam permainan lapangan. Karena penggunaan lapangan pool itu. Itu yang saya Iya. simak dulu Kak ya. Jadi sebelum lanjut gitu yang kita simak dulu. Peserta didik melalui pembelajaran resiprokal menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan. Oke, ada behaviornya ini mempraktikkan. Peserta didik audien. Kemudian variasi gerak, melempar, menangkap, memukul bola permainan kasti dalam permainan kasti sesuai potensi dari kreativitas. Oke. Kalau saya pecah-pecah ini Kak. Jadi saya nggak nyatu gitu TP-nya. Satu permainan ini bisa saya pakai 2 TP. Jadi saya melempar, menangkap saya jadiin 1. Memukul langsung mempraktikkan permainan, apakah dia bisa memodifikasi kan ada sekarang tuh di CP terbaru tuh kalau kita lihat bisa nggak peserta didik memodifikasi permainan kasti. Kemudian fair play-nya harus ditunjukkan itu Kak. Fair play-nya, sportivitasnya, kerjasama kelompok itu sudah sesuai dengan CP yang terbaru yang 2024. Jadi setiap TP tujuan pembelajaran itu kalau permainan itu coba lihat nggih CP-nya nggih. CP yang terbarunya lihat ada fair play, ada kolaborasi, ada kerjasama tim gitu. Itu harus kita kalau kasti pasti itu ada permainan kolaborasi, kolaborasi kerjasamanya itu pasti tuh. Kemudian fair play-nya juga harus ditunjukkan di sana. Bisa nggak dia, mampu nggak dia menunjukkan sportivitasnya, percaya dirinya gitu. Karena di CP yang terbaru itu yang harus kita
tuangkan gitu. Ini ada gotong royong, elemen gotong royong dan mandiri mengulasi. Coba dilihat kembali CP-nya ya Kak Pranda. Jadi disesuaikan itu. Oke, untuk masalah kolaborasi kerjasamanya. Baik kakak-kakak yang lain yang sesama sesama session SD, mungkin ada yang menambahkan biar kita mencari yang terbaik gitu. Ini yang CP-nya disesuaikan dengan CP apa aja muncul gitu. Jadi kalau di CP itu paling tidak dia memiliki 3 TP itu. Menerapkan, mempraktikkan gitu. Silakan saya biar teman-teman yang lain kakak-kakak yang lain bisa memberikan umpan balik dulu. Silakan raise hand. Dari kelompok Kak Pranda boleh silakan. Ayo, siapa lagi kelompok Kak Pranda? Boleh dari kelompok yang lain silakan. Ini modul ajar. Udah ada? Ini Kak Dedi ya, Kak Dedi Swangsa. Tumben saya lihat. Silahkan Kak Dedi. Kak Dedi SMP ya? Oke. SMP Bu, SMP Bu. Nggih, sebentar SMP. Habis SD SMP saya pingin lihat modul ajar yang SMP. Kalau tidak ada, diperbaiki itu aja Kak Pranda, disesuaikan dengan CP-nya Kak ya. Tujuannya itu apakah ada itu fair play, kemudian kolaborasi, kemudian merancang, dia harus bisa merancang peraturan gitu. Kalau tidak salah Kak, mahasiswa mampu merancang peraturan, memodifikasi peraturan permainan itu tampilkan di sana. Jadi kita itu kan teknik dasarnya melempar, memukul, melempar, tangkap, mukul itu gerak dasar. Nah, permainan ini kita kasih ke anak, bisa nggak dia memodifikasi peraturan gitu. Jadi peraturan dengan sesederhana mungkin. Sambil dia bermain memunculkan sportivitas fair play-nya itu gitu Kak. Ya, itu aja tambahan dari saya kalau untuk di tujuan pembelajaran. Kalau di asesmennya, di asesmen nunjuk kerjanya itu Kakak kan buat rubrik itu. Yang rubriknya itu sudah mengena itu. Cuman komponen rubriknya itu biar nyatu dia Kak. Misalnya contoh, komponen gerakan melempar. Nah, dari 28 siswa, gerakan melemparnya bagaimana? Gerakan kaki, tangan, tepat nggak? Kan tinggal kita centang-centang aja itu. Yang gerakan melempar, apa yang kita ukur gitu. Gerakan melempar, apa gerakan menangkap, apa gerakan memukul yang kita ukur gitu. Itu Kak, biar kelihatan. Nah, nanti kalau untuk penilaian asesmen untuk dia permainannya, kita akan melihat anak itu oh dia enggak bisa bekerja sama. Nah, kita bisa dapat ngamatin. Kalau saya sih ngamatin anak itu aktif, sedang, tidak aktif gitu aja gampang saya. Saya kelompokkan dah dia. Oh ini anaknya kurang berkembang. Oh ini fase sudah tahap mahir gitu. Kan kita di fase tahap asesmen itu harus ada tahap mulai berkembang sampai tingkat mahir ada 5 tahap itu. Itu Kak Pranaya. Jadi di asesmen penilaian rubriknya itu biar kelihatan komponen melempar kita ambil ini. Misalnya gerakan melempar itu udah tadi gerakan kakinya gimana, tangannya gimana gitu. Udah bagus. Oke, terima kasih Kak Pranda karena tidak ada saya mau dengar juga yang lain biar tidak habis waktu kita. Dari SD sudah ada, yang dari SMP. Ada yang silakan Kak Pranda. Yang dari SMP silakan, TK sudah, SD. Yang SMP silakan siapa yang mewakili, ini ada Kak Dedi, ada Kak Dewa, ada siapa yang dari SMP? Kak Ketut Adi yang SMP ini. 3 SMP ini ada di sini.
Kak Surya SMA. Kak Ijal SD. Silakan Kak Swandika SMP ya. Kak Swandika baru hadir, Kak Dedi mumpung hadir ini. Iya, silakan Kak Swandika. Belum, Itu Bu. dari kelas mana ya tadi? Kak Swandika SD apa SMP nggih? Jangan SMP, Bu, SMP. SMP nggih. Kak, mana modulnya? Silakan Kak. Yuk kita berbagi. Oke, siapa lagi ini? Kak Dedi, Kak Swandika, Kak Ketut Adi. Kak Ketut Adi ada. Baik, sambil menunggu yang SMP, mungkin yang SMA dan SMK. Kak Swastika sama Kak Surya. Kak, saya SD, Kak. Oh, Kak Surya SD. Sorry, Kak Surya. Kak Ngurah, maaf Kak Surya. Kak Ngurah. Ya, Kakak. Nggih, Kak Ngurah sama Kak Swastika ya yang SMA. SMA Kute sama SMK Mengui. SMK 1 Mengui nggih. Bu, Kakak Kak mohon maaf. Swastika, nggih. Di sini saya kan masih ngajar kelas 3 nih, Bu. Yang masih menggunakan K13 nih, Bu. Kelas 1, kelas 2 baru kurikulum merdeka nih, Bu. Oh, yang SMA masih Kak ya? Ya, saya masih K13 ya, Bu. Yang saya soalnya ngajar kelas 3 saya, Bu. Oh, gitu. Nggih, Iya, ada nggak Kak? Nggak apa-apa? ada, Bu. Ada. Silakan Kak, ada apa-apa Kak? Tadi saya sempat minta sama Pak Wiro Nggih. modulnya. Mm-mm. Coba yang Nggih. tampilkan, ya. Nggih. Yang punya Kak Wira aja pakai enggak apa-apa. Sayang sekali Kak Wiranya nggak bisa join dia. Ayo Kak Swastika, kita pingin lihat SMA 1 Kute. Ini kepala sekolahnya kakak kelas saya ini. Salam Kak ya sama Kak Musano. Oh, iya, Bu. Oke, Nih, Kakak. salam selalu bahagia. Selalu satu perjuangan dulu saya sama Kak Musano. Yuk belajar presentasi. Saya suka lihat Kak Pranda tadi panik presentasi. Nah, kan jadi pinter jadinya kan sekarang bisa gitu loh Kak ya. Kita ngelihat orang kelabakan itu enak sekali rasanya sudah kita presentasikan. Ketawa-ketawa dah di situ. Ayo Kak Swastika, buka dulu gininya. Buka dulu RPP-nya Kak. Ya, Bu, sebentar. Udah gitu, buka presentasinya. Presentasi, buka, langsung cari ini. Aduh. Buka dulu Kak. Buka dulu Kak. Kembalikan dulu. Kembaliin dulu, stop dulu presentasinya. Kembaliin dulu. Nah, buka dulu gininya. RPP-nya. Tidak apa-apa. Jangan mau kalah sama Kak Wira. Sudah saya buka nih, Bu, tapi nggak mau dia kelihatan ya. Ayo Kak Pranda, berikan gini dulu. Bantu dulu Kak Swastika. Kak Pranda, bantu dulu. Gimana tadi menemukan presentasinya? Buka dulu filenya, Pak. Setelah itu, di sebelah tanda tangan yang bawah tuh, itu diklik. Nanti ada di situ share screen-nya. Semangat, Pak. Kakak. Oh ya, kakak. Kita di sini kakak semua, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ya Kak ya. Kakak, Jadi di semangat, pembelajaran Kakak. PKG
dianjurkan semua memanggil kakak. Tidak memuncul ya Bu, kakak nggak memuncul ya di tabnya itu. Filenya Berarti Lagi saya buka. coba. Sudah coba? Dekor sama perlengkapannya sudah hari untuk besok aja. Ini Dionita istirahat dapat sore lagi sedang-sedang. Ya nanti habis ya pamit dah. Gimana Kak Swastika, sudah dibuka gininya? Tadi udah bagus, udah bisa itu. Bentar. Ini lagi. Coba ya. Sabar. Alon-alon, ayo pelan-pelan. Mau kelihatan Bu? Sudah, mantep, luar biasa. Ya, silahkan Kak. Nah, sekarang kalau mau naik turunkan filenya di file aslinya. Oh iya. Jangan yang di share itu, Ya. Baik, ini modul Lajar SMA permainan sepak bola. Silahkan Kak. Sudah bagus tuh Kak Swastika. Ada kopi yang lawak. Yang pertama, identitas modul, nama, satuan pendidikan, kelas atau fase, mata pelajaran PJOK, prediksi, alokasi waktu, 6 JP, 2 kali 3 kali 45 menit. Tahun penyusunan 2022. Kompetensi awal. Yang kedua, ada yang 3, profil pembelajaran Pancasila, yaitu mandiri, gotong royong, dan tanggung jawab. Sarana dan prasarana, yaitu sarana ada laptop, fluid, proyektor, speaker, bola, lapangan. Prasarananya ada buku ajar, akses internet, lembar kerja siswa, referensi lain yang mendukung. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Ya, keempat. Kelima, target peserta didik dengan kecepatan belajar tinggi, peserta didik umum, peserta didik dengan kecepatan belajar rendah. Itu ada model pembelajaran, blended learning, melalui model pembelajaran dengan menggunakan project based learning atau PBL, dari integrasi pembelajaran berreferensi berbasis sosial emosional learning atau SEL. Kompetensi inti itu ada tujuan pembelajaran, ada permainan bermakna, contohnya itu untuk memahami dan memprediksi dampak pada emosi, pikiran, dan interaksi sosial, serta ekspresi diri akibat melakukan aktivitas jasmani dan permainan sepak bola. Lalu ada pertanyaan pematik, yaitu mengapa perlu menguasai keterampilan gerak spesifik dan bermain sepak bola, bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran ini, jika ada hal yang tidak kamu sukai terjadi, apakah yang kamu lakukan supaya bisa mencetak gol dengan cepat, perilaku kelompok apakah yang perlu dilakukan. Ada persiapan pembelajaran. Guru menginstruksikan peserta didik untuk menyiapkan lapangan dan alat sehingga tercipta suasana lapangan yang kondusif. Guru menginstruksikan agar peserta didik untuk mengganti pakaian olahraga. Guru mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam mendukung proses kegiatan pembelajaran.
yaitu kegiatan pembelajaran pertemuan yang pertama yaitu pendahuluan selama 10 menit. Lalu kegiatan inti 115 menit, stimulation pemberian rangsangan, problem statement, data collection pengumpulan data. Aktivitas pembelajaran gerak passing bola. Lalu aktivitas pembelajaran gerakan stopping bola, pendahuluan menampilkan cermat melihat bola datang ke arah badan penguasaan. Aktivitas pembelajaran yang 3, gerakan dribbling bola. Lalu gerakan atau menarik kesimpulan. Terakhir, kegiatan penutup selama 10 menit. Pertemuan kedua, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, problem, sama kayak tadi juga. Kegiatan penutup 10 menit. Lalu assessment, penganyaan, dan remedial. Yang ketujuh, refleksi guru dan peserta didik. Ada reduksi guru, refleksi peserta didik, dan lampiran 1, asesmen penilaian, petunjuk penilaian, lembar penilaian sikap diri, isikan identitas kalian. Itu. Lalu tabel kedua, rubrik penilaian sikap. Lalu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, pengamatan perilaku, kemandirian perilaku gotong royong, perilaku tanggung jawab dalam permainan sepak bola. Lampiran 2, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lampiran 3, bahan bacaan guru dan peserta didik, bacaan guru, bacaan peserta didik. Lampiran 4, glosarium, tendang sudut, pronunciation. Terakhir daftar pustaka. Itu saja, Bu. Tapi kalau saya tidak terlalu paham nih Kakak, soalnya saya masih ke-13 soal ngajarnya. Nggih. Baik. Terima kasih Kak Swastika sudah berbagi sharing walaupun ini Kakak ngajar kelas 3 aja yang SMA-nya? Iya, saya full kelas 3, Pak Putu Wiro masih sama K13 nih. ya, kelas 1, kelas 2-nya baru sudah merdeka, Bu. Bapak. Nggih, terima kasih Kak. Ya, tidak apa-apa karena masih ada berlaku kurikulum K13, sedangkan untuk di SD sudah modul aja, udah kurikulum merdeka. Dan CP-nya pun sudah yang terbaru 2024 itu. Saya ikut pelatihan itu langsung dengan CP terbaru kena. Jadinya masih menganalisis itu masih meraba-raba. Biasanya saya nyari untuk analisis itu yang di PMM. Kan ada di sana CP-nya itu ada CP langsung TP, ATP yang di sana saya ambil, cuman dari pusat belum ada pembaharuan yang terbaru. Nggih, terima kasih Kak Swastika sudah berbagi. Jadi ini aja nanti tampilkan enggak apa-apa Kak. Kan ini bukan modul ajar judulnya jadinya. Masih termasuk rencana pembelajaran RPP, rencana lupa saya RPP. Pembelajarannya aja. Kalau sekarang baru masuk modul ajar lupa singkatan RPP lagi. Ya Kak ya. Jadi kalau sudah tapi udah hampir mengena sih ini. Gini-gininya, gaya-gaya gininya 2022 tahun penyusunan. Diubah aja tahun penyusunannya itu Kak. Tapi Kalau nanti yang saya upload di modul itu RPP apa yang ini, Bu? Karena Kakak masih menggunakan ini ya pakai ini enggak apa-apa. Pakai ini aja enggak apa-apa.
Oh Kan iya, masih sesuai dengan kelas 3 SMA masih itu dia menggunakan RPP, masa harus dipaksakan dengan modul ajar kan nggak mungkin Kak. Pakai ini aja nggak apa-apa. Oke, baik. terima kasih Kak. Mungkin ada tambahan dari kakak yang lain? Kak Ngurah mungkin ada tambahan? Mungkin seprofesi nih, sama-sama satu paralel ini. SMA, SMK. Izin Kak. Nggih, Kak Ngurah silakan. Nggih. Hari sembahyang ya. Nggih, masih sembahyang Kak. Jadi yang pakai juga sama mungkin di SMK, karena Tiang juga tahun pertama ini masuk ke kurikulum merdekanya, jadi Tiang juga masih meraba-raba, dan format yang Tiang pakai juga mirip seperti itu. Jadi lebih mirip ke RPP memang masih gitu. Cuman di sana masuknya ke CP-nya sudah lebih detailnya untuk lain-lainnya nih ke hampir sama. Kak. Cuman Tiang biasanya kan untuk di modul ini Tiang siapkan dia untuk 3 kali pertemuan. Jadi setiap pertemuannya itu ada refleksinya. Kemudian ada asesmennya juga, tapi tetap ada dalam runtutan itu. Itu aja sih Kak yang bisa tangkap. Nggih Kak Ngurah, terima kasih. Kak Swastika juga terima kasih. Ini karena keterbatasan waktu, ini yang SMP belum dapat saya lihat ya. Jadi menyesuaikan aja nanti. Yang SD sudah, Ika sudah. Baik kakak-kakak, saya lanjutkan untuk presentasi lagi sedikit nih. Ini mengenai yang lanjutkan lagi sedikit ini. Saya potong numun analisis gininya. Kita lanjutkan ke ini kalau kita lanjut ke breakout room lama lagi. Sebentar dong. Mouse saya nggak jalan. Baik kakak, untuk analisis modul ajar, saya cukupkan dulu nih. Nanti kakak-kakak perbaiki aja seperti modul ajar yang tadi sudah ditampilkan sama teman-teman. Diperbaiki sedikit untuk di LMS-nya. Kakak-kakak yang lain tolong jangan sampai late. Karena kalau sudah late ngirimnya saya nggak bisa ngoreksi gitu loh Kak. Jadi tidak bisa memberikan umpan balik karena sistem sudah memberikan ini tanda silang gitu Kak. Ya. Ini sudah presentasi per kelompok kita sudah tadi lakukan. Kemudian melakukan apa lagi ini? Oke, menyempurnakan sudah nih tadi sambil presentasi kita menyempurnakan. Adapun kekurangannya ingat walaupun RPP yang K13 maupun yang terbaru modul ajar yang dengan CP terbaru tetap aja dilihat dulu TP-nya, mengena tidak, sesuai enggak gitu. Kemudian sesuai Kak dengan bunyi CP-nya gitu. Kayak itu aja simple sebenarnya. Cuman kita karena enggak masih meraba, masih bingung jadinya gitu. Jadi biar enggak panjang lebar sebenarnya simple gitu. Jadi sesuaikan dengan CP, apa sih bunyi CP-nya? Oh, dia minta ini. Jadi kita membuat tujuan pembelajaran sesuaikan dengan petagihan dari CP itu sendiri gitu. Nih, ini yang background desainnya kan tadi sudah 7 tahap itu nih. Nanti kalau ditanya misalnya di LMS biar bisa menjelaskan. Baik kakak-kakak semuanya, terima kasih juga sudah berbagi sharing. Untuk modul ini sudah lewat jauh banget batas waktunya. Cuman saya belum dengar tadi dari modul ajar yang SMP.
Sebelum kita berlanjut, ada tugas mungkin yang ditanyakan di LMS. Silakan kakak-kakak. Bu, kakak mau tanya, untuk modul ajar itu di titik berapa sih? 1.6? 1.6D itu ya? Yang B ya, Bu? D. Coba baca di sana Kak Pranda. Tadi Kak Lori udah bacain itu. Jadi berdasarkan analisis yang sudah di kesepakatan kita di 1.6.D gitu ya. Kalau yang refleksinya kan hambatan apa, paling gitu, selama menyusun modul ajar apa yang menjadi, misalnya contoh, saya masih bingung menganalisis CP gitu kan. Itu modelnya. Iya Kak Franda, 1.6.D yang modul terakhir yang sudah didiskusikan. Yang belum didiskusikan 1.C. Ya, sebelumnya. Jadi ada dua ini Kak, ada 2 modul. Ada yang belum disempurnakan, ada maksudnya yang belum dianalisis itu kan ngawur gitu kita buatnya. Yang C itu. Jadi yang D-nya sudah teranalisis gitu. Ya Kak Loria. Oke. Ya betul Kak, betul. Cek, 2 modul, yang modul sebelum kita belajar tentang modul ajar PJOK, habis sinkronus, ada revisi dari Fasil, baru kita upload lagi di 1.61D. Oke, kakak-kakak, siapa yang tidak hadir hari ini? Kak Martin, ada Kak Martin? Ada Kak Martin? Ada Kak. Oke, ngepingin denger suara Kak Martin, nggak ngasih pantun dari tadi nih. Oh, dari tadi udah nongol. Kenapa Kak? Sakit Kak? Enggak, tadi terlambat. Nggih, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha Nggih, Kak Martin. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri, doa ini dulu yuk, foto bersama dulu yuk, buka kamera dulu semua. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto bersama, kemudian doa. Nanti Kak Martin pimpin doa nggih. Buka kamera dulu biar saya pingin lihat wajah-wajahnya. Kak Dian, halo Kak Dian, stop menjahitannya dulu. Kak Ijal masih di jalan. Ya, gaya apa kita hari ini? Silahkan. Oke, siap. Fokus kamera. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. Ini kelas 5. Kelas 5. Ayo, kita kelas 5. Siap, 1, 2. Terima kasih. Kak Martin, silakan. Bantu saya pimpin doa dulu. Baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita berpisah, izinkan saya mengucapkan Hari Raya Kuningan. Semoga teman-teman, rekan-rekan semua bisa menjalankan tugas kewajiban bagi yang merayakan dengan baik dan berjalan lancar. Untuk hari ini kita sudah berkumpul bersama-sama mendengarkan dan arahan fasilitator untuk menjalankan tugas kita. Semoga hari ini apa yang diberikan bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Mari kita berdoa, mulai. Baik, doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Martin.
Selamat Hari Raya Kuningan. Selamat Hari Raya Kuningan juga bagi kakak-kakak yang merayakan. Selamat Hari Raya Kuningan kakak-kakak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Selamat. Siap-siap nanti kita luring ya. Ibu izin boleh menyala. Ibu kakak fasilitator saya mau. Kenapa kakak Dian cantik? Iya, saya mau menyampaikan sesuatu sedikit. Nah, sesuatu silakan. Nanti silakan. Kan, Sebentar dulu saya stop kamera ini dulu. Iya. Saya stop record dulu ya. Nanti ada daring. Ada daring kan tanggal 9, 10, 11 ya, yang 3 JP. Berapa JP ya Bu? Berapa jam itu ya? Udah gitu, maunya saya kan